Shalom, selamat pagi, Opung, Eyang, Opa, Oma yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di pagi ini dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yulia Indriani, berasal dari GPIB Pengharapan Cibinong. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Opa dan Oma yang Tuhan kasihi, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan renungan agar Roh Kudus membuka akal dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu besar dan anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan berkenan menyegarkan tubuh kami, sehingga pagi ini kami siap mendengar firman sebagai landasan hidup kami sebelum beraktivitas. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang Tuhan firmankan yang harus kami lakukan dan menjadi tugas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan SBU, bacaan Alkitab kita pagi ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu dari 1 Korintus 12 ayat 19 sampai 26 yang menyatakan, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling penting, paling lemah, justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, mari kita dengar renungan pagi ini, tanggal 24 Juli 2024, pada minggu ke-9 sesudah Pentakosta, dengan tema saling membutuhkan.
Dapatkah manusia beribadah seorang diri saja? Tentu dapat. Orang dapat pergi sendiri ke tempat ibadah. Sampai di tempat ibadah, ia dapat berdoa sendiri tanpa harus terdengar oleh siapapun. Membuka buku nyanyian dan bernyanyi sendiri. Mendengarkan pembacaan Alkitab dan khotbah sendiri. Memberi persembahan sendiri, lalu setelah ibadah pulang sendiri tanpa harus bertegur sapa dengan orang. Akan tetapi, bergereja tidak hanya berhenti sampai beribadah pada hari Minggu seorang diri, melainkan berkiprah aktif dalam berbagai kegiatan pelayanan. Dapatkah manusia berpelayanan seorang diri saja? Tentu tidak. Dalam melayani, kita butuh orang yang bersedia kita layani. Kita butuh kerjasama dengan rekan sepelayanan, serta berkoordinasi untuk melangkah dan melayani bersama. Dari sini kita sadar bahwa ke gereja tidak sama dengan bergereja atau berpelayanan. Karena dalam berpelayanan, kita saling membutuhkan. Opa dan Oma, di tengah keyakinan setiap orang bahwa dirinya harus dapat hidup mandiri dalam segala hal, Paulus menggambarkan bahwa kita butuh untuk berada dalam hubungan yang saling membutuhkan. Kita satu sama lain. Berada dalam satu hubungan itu berarti kita diajak untuk melihat diri kita sebagai yang membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Pertama-tama, Paulus mempersoalkan cara berpikir kita yang seolah tidak membutuhkan orang lain. Yang tidak baik dari cara berpikir ini adalah bukan sekedar kita butuh, tidak ada orang yang membantu, tetapi akan membuat kita seperti berjarak dengan orang lain. Ada kalanya kita harus membiarkan diri kita lemah supaya kita mengalami kebaikan orang. Kedua, Paulus memberikan gambaran bahwa ketika kita membiarkan orang lain menolong, kita telah memberikan kesempatan kepadanya untuk melayani. Kesempatan itulah yang dibutuhkan oleh setiap orang dalam berpelayanan. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesah. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Untuk mengakhiri ibadah saya dan PKLU membaca Alkitab bersama, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang keagungan Tuhan yang telah menyusun tubuh kami begitu rupa dan sempurna. Berkatilah agar kami dapat saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi perpecahan dalam tubuh.
supaya anggota yang berbeda saling memperhatikan. Tuhan mampukanlah kami agar menjadi rekan kerjanya yang suportif, berguna, dan menyenangkan bagi orang lain. Berkatilah gereja GPIB dan semua program pelayanannya. Berkatilah pelayanan ke-6 Pelkat yang ada di gereja kami. Tuhan, tolonglah jemaat kami yang berkekurangan, bermasalah, dan sedang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun menderita sakit bertahun-tahun. Tuhan, kiranya Engkau berkenan melawat dan menghibur agar selalu bersemangat dan dalam mengalami penderitaan. Berkatilah negara Indonesia dan para pemimpinnya. Berikanlah kedamaian dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah Dewan PKLku dengan program-programnya yang direncanakan supaya dapat berjalan dengan baik. Ampuni kami atas salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Selamat pagi, terima kasih untuk perhatian Oma, Opa, Opung, dan Eyang sekalian. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati seluruh aktivitas kita pada hari ini.